Oke, jadi hari ini hari Senin. Seperti biasa kalau hari Senin 2 minggu sekali ngobrol apa akan kembali menemani kalian hanya di Askara Radio Streaming. Dan tentunya aku akan record, ini di depanku sudah ada kamera-kamera yang siap untuk merekam. Bukan siap, tapi sudah merekam. Begitu, dan akan disiarkan pada hari Selasa besok untuk sesi 1. Dan sesi keduanya akan disiarkan Selasa depan. Dan kali ini aku akan nemenin kalian dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Jadi buat kalian yang dimanapun kalian berada, silakan langsung stay tune di Askara Radio Streaming di www.ytwr.org atau di aplikasi Askara Radio Streaming. Ya, dan kali ini di depanku sudah ada Abigail. Hai. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalan apa aja nih? Nama mungkin, terus kuliah atau udah kerja, umurnya berapa? Oke. Umur juga. Ya silakan. Well, nama aku Abigail. Aku sekarang lagi magang di YTWR. Udah 1 tahunan ya, Kak? Iya, 1 tahun kayaknya. Hampir 1 tahun. Terus sambil ya masih kuliah lah ya, karena magang. Kuliahnya di BINUS, jurusan komunikasi begitu. Sekarang udah semester 7. Oke, nah jadi Abigail ini akan nemenin kita di ngobrol apa kali ini. Kalau biasanya dia di belakang layar ya Abigail ya, bantuin kita di belakang kamera atau bikin skrip naskah. Jadi kalau kalian dengerin ngobrol apa atau nonton ngobrol apa di YouTube di Plus Media, itu ada kontribusi Abigail juga di sini. Oke, jadi Abigail cukup sangat-sangat membantu di pekerjaan pelayanan kita. Terima kasih Abigail, kita yang berterima kasih. Nah, tapi kali ini agak lain buat Abigail karena kita undang Abigail untuk jadi narasumber. Karena Abigail ini adalah salah satu K-pop dan K-popers ya, penggemar K-pop dan juga penggemar K-drama yang artinya dia lebih mengerti dari aku pastinya. Iya, ngikutin ya, tapi cuman kan bukan yang expert gitu. Bukan expert ya? Oke. Kenapa nggak jadi expert? Well, karena ada kerjaan yang lain juga, iya, jadi kan terbagi gitu. Kalau mau fokus di K-popnya aja, nanti yang lainnya terbengkalai, kan tidak seru. Betul. Masa demi K-pop sampai yang lain terbengkalai kan nggak lucu juga. Tapi salut sih, kan ada yang bisa banget ngebagi waktunya. Terus habis itu dia expert banget di K-pop, K-drama, apa segala macam itu. Sampai ke akar-akarnya pun mereka tahu gitu. Itu salut banget sama mereka. Itu gimana ya, kalau aku melihat orang yang seperti itu kayaknya wah itu hardcore istilahnya, bener nggak sih hardcore? Sampai bela-belain sehari cuma tidur 2 jam karena paginya kerja sampai sore, terus malamnya nonton series atau nontonin konser apa ya. Oke, memang biasanya seperti itu. Kalau cowok biasanya yang seperti itu adalah penggemar bola. Oh iya benar, kalau ada bola bela-belain, begadang. Aku contohnya semalam nonton bola sampai jam 3 pagi. Oh bagus sekali. Gitu, jadi karena di depanku penggemar K-pop, mungkin dia begadangnya lihat K-pop kah atau K-drama, kalau aku begadang lihat bola. Begitu. Tapi udah lama sih aku nggak begadang demi kekoreaan gitu, udah lama. Udah lama nggak ya? Oke. Ada yang lain yang perlu dibegadangin, yang lebih penting gitu. Ya. Terlepas dari itu semua, intinya Abigail ini dalam tanda kutip lebih tahu dari aku lah soal K-drama dan juga K-pop gitu. Dan ada hal yang menarik di K-pop belakangan ini, kayaknya 1-2 bulan terakhir ini ya, Abigail. Itu adalah series di Netflix yang namanya Squid Game. Oke, jadi aku mau cerita sebentar. Ya, nah, ini by the way ceritanya nulis Abigail. Oh iya. Tapi ya ada sumbernya. Ya, betul. Nah, ini jadi hasil rangkumannya Abigail seperti ini. Hari-hari ini serial Squid Game sedang marak ditonton dan dibahas banyak kalangan, dari dewasa sampai anak-anak. Ya, betul itu. Karena di Instagram kadang ada anak-anak yang bikin parodinya, bener nggak sih? Sampai di kompleks rumah Abigail itu ada yang kompleks rumah? Ada yang ngikutin permainannya dia. Entah dari mana mereka bisa tahu permainan itu. Tapi maksudnya permainannya sih secara tradisional Indonesia juga punya ya. Cuman dari kan ada kayak mantranya gitu kan, Kak. Nah mereka bisa nyebutin itu. Ya meskipun mantranya yang disebutin ngaran gitu kan, tapi mereka tahu intonasinya, tahu lafalannya, dan itu. Ini ya berarti nyontoh berarti ya mereka ya. Artinya mereka ngikutin juga tren itu. Oke. Keren banget gitu. Entah mereka nonton atau mereka ngikutin trennya dari sosmed, tapi intinya booming lah ya di kompleksnya Abigail sampai kayak gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, serial Korea Selatan ini masih dibahas terus-menerus karena memiliki banyak keunikan dan fakta menarik. Mulai dari permainan dalam film yang mirip dengan permainan tradisional di Indonesia, hingga kisah semangat
berjuang tiap-tiap tokoh untuk bertahan hidup. Nah ini memang kalau aku cuman lihat trailernya aja sih, sama cuplikan-cuplikan kayak di Instagram atau di sosmed lainnya gitulah, di TikTok terutama biasanya. Ini apa sih yang lagi rame, Squid Game. Nah aku akhirnya terpancing untuk nonton, bukan nonton serialnya tapi nonton sekilas doang. Jadi tahu bahwa jadi ini kayak permainan yang mereka itu memperebutkan hadiah, bener kan? Tapi kalau permainan memperebutkan hadiah doang kayaknya kurang seru. Di sini ditambahin bumbu dalam tanda kutip, kalau kamu kalah kamu mati. Iya. Bener ya? Bener. Oke, lanjut lagi. Secara singkat, Squid Game menceritakan tentang orang-orang yang harus bertahan hidup paling lama dalam permainan agar bisa mendapatkan hadiah 45,6 miliar won atau sekitar 555 miliar rupiah. Ini sekitar banyak lah pokoknya. Banyak. 500 miliar itu kan berarti 555 ribu juta. Iya. ya segitulah pokoknya. Melewati 6 jenis permainan dengan mempertaruhkan nyawa. Kontestan yang hidup dan menyelesaikan permainan hingga akhir menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah. Nah, dari permainan ini rupanya Bigel juga sudah merangkum beberapa hal yang mungkin bisa jadi pelajaran lah ya, pelajaran buat kita gitu. Dan iya benar sih Kak, kan direnungin juga. Iya sih, direnungin juga baru bisa jadi pelajaran ya. Bener. Oke. Dan Bigel ini sudah istilahnya Bigel sudah merangkum beberapa hal. Oke Bigel, sebelum masuk ke sana boleh nggak sih kamu spoiler aku nih sebagai orang yang belum nonton, bukan tidak ya. Mungkin aku suatu saat akan nonton, mungkin ya 1-2 tahun lagi. Lama sekali. Iya, kalau series saya harus mengumpulkan niat dulu baru mau nonton. Dulu ya. Oke, gitu baik. Karena kan panjang. Oke, bisa ceritain nggak sih singkatnya gimana? Singkatnya, kalau dari awal ceritanya itu tokoh yang pertama kali muncul namanya Seng Gi-hun. Ya, dia tuh diceritain udah cowok ya ini ya? Iya, cowok. Udah bapak-bapak juga. Udah diceritain udah berpisah dari istrinya, punya anak 1, terus dia tinggal sama ibunya. Nah, dia ini punya utang cukup banyak gitu, terus sudah hampir desperate lah pokoknya sama hidupnya. Tapi kerjaannya judi itu loh Kak, pacuan kuda, tahu kan? Iya, tahu. Itu, dia judi itu. Terus suatu hari pas anaknya ulang tahun, dia itu cukup beruntung. Karena di judinya itu kuda yang dipilih itu menang banyak dia. Jadi dapat uang sekitar berapa ya, 450 ribu atau 45 ribu won gitu loh, aku lupa. Nah terus dia tuh berharap dan bercita-cita mau nyenengin anaknya di hari ulang tahunnya itu kan. Udah dapat uang banyak tuh. Nggak taunya pas keluar dari arena judi itu dikejar-kejar sama rentenir. Tahu-tahu rentenir udah ada datang di situ gitu. Untuk nagih utang. Jadi dia lari, tapi ya kan larinya masuk ke dalam gedung lagi, pasti ketangkep lah. Pas dia lari, dia tuh tabrakan sama tokoh yang siapa ya, pokoknya cewek gitu. Kalau nggak salah yang namanya Jiyong itu. Iya. Nah, dia tabrakan sama cewek itu, terus dia sendiri yang minta maaf karena dia ngerasa aku yang udah nabrak gitu kan. Nggak taunya pas udah sampai di ujung dari gedung, terus udah ketangkep sama rentenirnya, ternyata si cewek itu mencopet. Jadi semua uang yang dia dapat dari judi itu tadi diambil sama si ceweknya. Gitu. Dan dia masih dikejar-kejar rentenir. Udah dipukulin lah, udah babak belur gitu, udah berdarah. Berarti dia menang pun uangnya habis karena diambil sama rentenir ya. Harusnya gitu, tapi malah kecopetan. Berarti utangnya belum lunas juga. Belum lunas juga. Lanjut. Nah, terus sama si rentenir itu dia disuruh untuk tanda tangan surat itu jual organ tubuh. Karena nggak bisa bayar utang kan. Akhirnya disuruh tanda tangan itu, terus dikasih waktu sekitar 1 bulan kalau nggak salah untuk ya usahalah ngelunasin hutangnya dulu supaya organmu nggak kau ambil gitu. Nah, udah jalan pulang. Terus dia nyenengin anaknya dengan cara yang lain. Singkat cerita, pas dia sampai udah selesai nih sama anaknya udah dipulangin ke ibunya lagi. Dia sampai di stasiun, itu ketemu sama pokoknya tokohnya yang asli itu namanya Gong Yoo. Nah, dia berperan jadi marketingnya si Squid Game ini. Jadi ngasih tahu. Ada marketingnya ya? Ada pendaftarannya nggak tapi? Yang kertas apa sih yang ada logonya segitiga kotak. PS itu kan? Itu. Nah itu kan dia ada nomornya si bapak ini. Terus dikasihin ke si tokoh yang namanya Seng Gi-hun itu tadi. Disuruh, kalau misalkan kamu tertarik,
ngikutin permainan terus mau dapat hadiah dengan cara memenangkan setiap permainan yang ada, hubungi aku di nomor itu. Ini slotnya itu terbatas. Jadi kamu harus cepet-cepet gitu. Terus udah akhirnya setelah melalui beberapa kejadian lagi gitu, akhirnya dia memutuskan untuk oke lah aku ikut permainan ini gitu. Udah terus masuk di gamesnya itu kan disebutin ada 456 peserta. Nah, katanya 456 ya? Nah, katanya itu emang benar-benar ada 456 tokoh di dalam cerita itu. Jadi benar-benar mereka pakai orang sebanyak itu. Nah, ada 6 tahap permainan kan. 6 tahap ya. Terus masing-masing tokohnya itu disuruh pokoknya harus ngikutin peraturan yang ada. Dia harus menang dan kayak disuruh nggak usah mikirin orang lain gitu loh. Kan intinya yang butuh itu kamu yang perlu uangnya, kamu yang pengen menang, jadi kamu yang harus menang, yang harus berusaha sendiri gitu. Tanpa harus peduliin orang lain. Tapi namanya manusia kan tetap punya rasa empati, terus orang lain kan juga perlu juga kan. Betul. Kalau misalkan aku harus memenangkan permainan ini dengan cara ngalahin orang lain yang sampai merenggut nyawanya mereka, ya gimana caranya aku bisa bantuin mereka? Itu bukan empati gitu kan. Mereka juga diperhadapkan dengan satu situasi bergumul dengan keputusannya mereka sendiri gitu. Terus yang tokoh yang cewek tadi yang mencopet itu, dia di situ tuh dapat kayak satu sahabat baru gitu loh, sama-sama seperjuangan kan. Dia masih muda Kak, masih ya mungkin seumuran kita gitu lah. Cewek juga, seumuran kita. Itu dia berarti jadi tokoh utama? Tokoh utama juga. Tapi udah banyak tanggungan dan permasalahan hidup yang harus diselesaikan, jadi dia gabung di Squid Game ini gitu. Terus singkat cerita yang menang itu pokoknya si Sung Gi Hun itu. Singkatnya Sung Gi Hun itu yang jadi pemenang di situ? Yang jadi pemenangnya. Ya otomatis tokoh-tokoh yang lainnya gugur kan. Gugurnya ini mati semua berarti? Semuanya mati? Ada satu lagi yang hidup itu kakek-kakek. Dan yang namanya Ilnam itu. Dan ternyata kakek-kakek itu adalah si pembuat gamesnya. Dia lolos terus ya? Jadi dia orang yang kaya raya gitu. Tapi dia nggak tahu mau ngabisin uangnya itu mau dibawa kemana, mau dikasih ke siapa. Isengnya kayak gitu ya dia. Jadi dia kepikiran, aku mau nolongin orang yang lagi membutuhkan. Tapi caranya kayak gitu. Caranya bikin games yang merenggut nyawa orang lain. Nah, dia bikin peraturan itu gini, kamu harus taati peraturan yang aku bikin. Kalau misalkan kamu nggak taati, kamu mau kalah, kamu mau mati, ya udah terserah. Kalau orang kamu nggak mau taati peraturanku, gitu. Jadi banyak banget yang meninggal. Singkatnya kayak gitu ya. Itu ada berapa episode by the way? Satu series season? Itu 9 episode. Cuma 9. Per episodenya 1 jaman. Itu cuma ada 1 season ya? Katanya sih mau bikin season 2. Mau bikin season 2 dan belum tahu kapan ya? Belum tahu kapan. Tapi intinya akan ada. Mungkin kayaknya aku akan nonton kalau udah ada season 2, tapi nggak tahu lah. Ya, itu urusan belakang. Semoga nonton. Ya, itu urusan belakang lah ya kalau soal aku nonton apa enggak. Nah, tapi cukup menarik karena gara-gara Squid Game ini banyak hal yang akhirnya mendongkrak something di dalam dunia gitu loh. Miguel. TV-TV banyak yang menjiplak dalam tanda kutip, mereka menjiplak konsepnya dijiplak, terus pakaiannya dijiplak, terus menjadi sebuah ketika kita lihat orang pakai topeng yang ada logo-logo kotak segitiga dan lain-lain itu akhirnya ini Squid Game. Terus orang pakai topeng yang hitam doang tapi kayak agak kotak-kotak gitu itu udah ini berarti Squid Game. Pakai jaket merah ditutup itu Squid Game, ya kan? Tren banget gitu. Nah, itu jadi kayak tren tersendiri. Gitu. Nah, terus ada orang juga yang penggemar koin-koin online itu juga ada koin namanya Squid Game itu langsung meroket naik di waktu Squid Game itu. Ini booming gitu. Jadi kalau memang orang-orang kripto biasanya tahu nih ada koin yang waktu itu naik pada waktu Squid Game itu lagi booming gitu. Jadi memang memberikan banyak dampak. Nah, tapi kita mau lihat hal yang lain nih Miguel. Nah, rupanya Miguel juga sudah menulis beberapa value yang dia dapat dari series Squid Game ini. Series ini. Yang bisa kita pelajari bersama. Betul. Yang bisa jadi
perenungan bersama lah. Jadi ini Bigel sudah mendapatkan ada 4 poin ya Bigel ya. Benar. Yang kamu tulis ada 4 poin dan 4 poin ini hasil perenungannya Bigel dan mungkin bisa jadi berkat juga buat kalian yang dengerin atau nonton nanti di YouTube. Oke. Nomor 1 ini ada kegigihan. Kenapa kok kegigihan Bigel? Kenapa kamu nomor pertama kegigihan? Yang pertama sendiri kegigihan karena dari 456 peserta itu semuanya kan mereka berusaha berjuang untuk ngedapetin hadiahnya itu kan Kak, dengan tujuan mau nyelesain masalahnya. Jadi ada yang sebagian besar sih tanggungannya hutang ya. Selain kondisi hidupnya yang mungkin terpuruk. Mengenaskan benar banget. Jadi tanggungan lainnya adalah hutang. Nah, kan lumayan Kak, 45,6 miliar. 555 miliar ya itulah. Kalau untuk ukuran Korea ya itu gede juga, apalagi untuk ukuran Indonesia gitu kan. Betul. Jadi dengan iming-iming hadiah itu yang ada di pikiran mereka adalah oke, aku dapetin hadiahnya tanpa aku harus berjuang sih emang, tapi ya nggak apa-apa lah ya berjuang, paling apa sih sakit-sakit dikit gitu kan, tanpa mereka tahu ternyata konsekuensinya adalah nyawa gitu. Bayar harganya itu nyawa gitu. Nah, jadi mereka gigih, mereka pikirin 1001 cara untuk melewati 6 permainan itu supaya mereka bisa menang. Terlepas dari caranya mereka ya, yang mungkin saling sikut terlepas dari itulah ya. Tapi setidaknya kan mereka berpikir keras gitu kan. Aku harus menyelamatkan diriku untuk mendapatkan hadiahnya itu, karena percuma aku menang kalau akhirnya aku mati. Belum tentu masalahku selesai. Aku dapat hadiah sih, tapi belum tentu masalahku selesai. Betul. Kan aku mati duluan gitu. Terus itu kepedulian lagi. Itu yang kedua, kepedulian. Yang pertama tadi kegigihannya jadi ke spoiler deh, keceplosan. Nah, kalau ngomongin kegigihan sebenarnya emang dalam hidup kita kalau misalkan pengen dapat sesuatu ya kita harus berusaha lah ya. Dan itu poin yang didapatkan dari Squid Game, terlepas mereka caranya sikut-sikutan bahkan sampai menghilangkan 1 atau 2 nyawa orang lain gitu kan. Tapi gigih di Squid Game itu bisa kita petik, tapi yang negatifnya jangan. Mungkin pada saat kita berjuang dengan gigih adalah momen dimana kita tuh ngerasa bosen, capek gitu. Tapi kan bukan berarti terus kita tenggelam dalam rasa bosen itu kan. Karena kalau kita tenggelam dalam rasa bosen itu pasti nggak akan selesai masalahnya. Betul. Ya mungkin istirahat lah ya sebentar, napas-napas dulu gitu, baru nanti berjuang lagi. Yang kedua nih Bigel menulis kepedulian. Nah, kepedulian ini kenapa Bigel? Kepedulian itu pertama mungkin dari kakeknya si pembuat games ya. Dia kan ya adalah rasa pedulinya sedikit dengan bikin games itu untuk menghibahkan hartanya ke orang lain gitu ya. Mungkin karena dia udah kan tua banget, udah hampir meninggal. Kalau nggak salah endingnya meninggal sih Kak. Kakeknya? Gitu. Ya maaf, aku belum lihat sampai akhir gitu. Kalau nggak salah gitu. Nah, jadi karena rasa pedulinya dia, akhirnya dia bikin games itu untuk menolong orang lain. Terus di dalam games itu juga di dalam series itu juga ada si cewek tadi yang namanya siapa tadi itu dia sempat ngerasa nggak tega gitu loh kalau harus ngalahin si sahabat yang dia baru kenal di dalam games itu. Jadi kan ada satu permainan yang harus kalau nggak salah berpasang-pasangan. Terus dari antara 2 orang itu otomatis satu doang kan yang dipilih jadi pemenangnya. Nah, dia harus mengorbankan. Main kelereng nggak sih? Bukan ya? Kalau nggak salah sih. Aku nggak tahu. Soalnya aku hanya lihat cuplikan doang gitu lah. Kalau nggak salah yang pasangan tuh main kelereng deh. Ya itu lanjut. Itu terus akhirnya satu temennya yang cewek itu ditembak gitu. Jadi dia cuma balik badan terus temennya ditembak di belakangnya dia. Ya itu kan sedih banget. Karena kan udah feel attach satu sama lain. Tapi akhirnya mengorbankan harus mengorbankan gitu. Karena nggak ada pilihan. Karena memang peraturannya gitu ya. Yang ketiga ini ada keberuntungan atau luck. Waduh, ini luck ini memang kalau dari 400 sekian tadi itu hanya dipilih 1 yaitu kalau nggak orangnya gigih, terus orangnya cheating ya dia luck aja yang ada gitu. Bener. Itu kenapa kok luck di sini? Itu ada di games ini. Permainan yang pertama judulnya lampu merah lampu hijau. Itu yang sampai anak-anak kecil tahu itu. Kemarin aku sempat searching itunya, mantranya itu.
intinya adalah dia cuman ngomongin gini loh, bunga sepatu itu udah mekar gitu. Nah terus di permainannya itu kan pokoknya kalau boneka raksasa itu udah selesai ngomongin mantranya terus noleh, orang-orang yang di belakang itu harus jalan, harus berhenti. Oh, harus berhenti. Kalau ngeliatin ke orang-orang itu, orang-orangnya harus berhenti. Baru kalau dia udah balik badan lagi, terus nggak ngeliatin orang-orangnya, nah baru orang-orangnya harus jalan. Nah itu kan berarti dia harus jalan secepat mungkin kan, ngelewatin teman-teman yang lain sampai dia bisa nyentuh boneka raksasanya. Oke. Baru dia selamat ya? Nyampe ke boneka raksasanya baru dia selamat. Tapi masih ada langkah selanjutnya gitu loh, kayak next gamenya itu setelah dia nyentuh bonekanya dia harus lari sampai nggak ketangkep sama si bonekanya itu. Oke, aku yang itu yang nggak tahu. Part itu yang nggak tahu, yang dikejar maksudnya, yang ditangkap itu aku nggak tahu part itu. Dikejar gitu. Kalau misalkan dia ketangkep sama bonekanya, ya berarti mati kalah. juga. Nah, kalah juga. Itu dari 400 di permainan pertama itu kesaring jadi berapa, inget nggak? Nggak inget. Tapi banyak. Cukup banyak lah, karena kan masih ada sisa 5 games lainnya gitu. Jadi masih banyak ya. Oke, jadi terus yang poin keempat ini adalah jangan berhutang. Nah, ngomong-ngomong jangan berhutang itu, by the way tadi yang siapa? Gihun. Iya, yang tokoh pertama itu. Gihun itu berarti dia pinjol ya, sampai dikejar-kejar itu. Pinjol. Iya kan, dia berhutang sampai dikejar-kejar. Enggak sih, kayaknya bukan yang pinjol gitu. Cuman kan rentenir kalau di Korea Selatan itu yang garang-garang gitu loh, Kak. Di sini juga, Miguel. Gitu rentenir ya? masih garang-garang. Ya maaf. Gitu. Pasti garang-garang di sini. Nah, kenapa kok jangan berhutang nih, Miguel? Ya aku tahu sih sebenarnya jawabannya. Cuman kenapa kok Miguel memilih itu dan apa sudut pandangnya Miguel? Kenapa jangan berhutang? Poin yang jangan berhutang ini adalah ya emang kalau berhutang itu kelihatan dan terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang paling cepat, yang paling ya udahlah ini solusinya, ntar masalah konsekuensinya dipikir belakangan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita bisa berusaha dulu untuk nyelesain suatu masalah, ya bisa mungkin jangan utang dulu gitu. Oke. Karena ya Tuhan juga nggak ngajarin kita untuk berhutang. Oke. Nah ini kalau ngomongin utang sebenarnya panjang sih, dan spoiler alert aja bahwa ini akan ada pembahasan tersendiri di gitu. Kalau gitu aku nggak usah. Episode berikutnya. Aku nggak usah bahas. Lagi. Di ngobrol apa berikutnya? Ini bareng Bung Verlon Malanguna, nanti kita akan bahas pinjol gitu. Ngomongin soal berhutang. Bahas tapi nggak apa-apa, dalam gitu ya. Bigel, apa yang didapatkan dari situ silakan di. Oh ya, boleh. Yang tentang jangan berhutang ini, kalau misalkan dikaitkan sama generasinya kita nih, Kak Bias, generasi milenial, apalagi kayak Bigel-Bigel gini yang masih kuliah gitu. Misalkan nggak bisa bayar uang kuliah, belum bisa bayar uang kuliah gitu. Kalau masih ada waktu ya cobalah cari beasiswa atau apa, kerja part time gitu kan. Harus pintar-pintar bagi waktu juga. Nah, karena kalau nggak bisa bagi waktu, terus habis itu kebanyakan nurutin malesnya atau nggak bisanya gitu kan, semua bisa dipelajari. Betul. Jadinya ya pokoknya kalau masalah utang tuh sebisa mungkin jangan dimasukin ke opsi lah. Iya, taruh aja di opsi yang paling bawah sendiri. Kalau gitu. Memang sangat terhimpit dan sekiranya kita sudah memperhitungkan, aku bisa bayar gini walaupun perhitungannya kadang-kadang sedikit miss. Bukan miss sih, lebih tepatnya kayak memaksakan. Iya, memaksakan. Pasti bisa, padahal belum tentu bisa, tapi ya itulah poinnya ada di situ. Oke. Tapi memang kalau ngomongin hutang itu akan panjang, tapi nggak apa-apa. Itu yang didapatkan sama Bigel ya. Oke, ada beberapa poin. Nah, dari pembicaraan ini sih sebenarnya kalau misalkan kita melihat, ini yang aku pelajari ya dari pembicaraan cuma 25 menit, cuman aku menangkap bahwa dari apapun yang kita lihat sebenarnya ada poin yang bisa kita dapatkan. Nah, ini apa tuh? Ya itu tadi. Squid Game itu secara entertain mungkin ada orang yang suka, ada orang yang enggak dong. Itu sangat subjektif sekali. Nah, tapi di satu sisi ada poin yang Bigel bisa petik kan di situ. Nah, berarti kan ada poin positif. Jadi menurutku di dunia ini nggak ada hal yang nggak bisa kita pelajari gitu loh, Bigel. Benar. Jadi semuanya itu kalau kita bisa berpikir jernih, semuanya itu pasti ada. Kalau orang-orang bilang pasti ada hikmah di balik sesuatu. Nah, itu pasti adalah something yang kita bisa pelajari. Nggak ada yang pure jahat gitu. Intinya sih kita nggak harus mampu, cuman perlu kita mau. Iya. Kalau udah kita mau, terus habis itu dijalanin, kan dari situ kita bisa belajar hal yang baru, terus punya banyak koneksi yang baru juga gitu. Jadi
setelah kita mau baru kita mampu begitu. Oke, ini 4 poin yang Bigel sudah ceritakan ini real life ya, artinya Bigel ini sudah nonton dan dia ngomong sama kita apa yang dia dapatkan. Iya. Mungkin ada yang lain Bigel sudah dapatkan tapi nggak ada tulis, mungkin ada. Karena kalau misalkan dia tulis semua kayaknya panjang banget waktunya bakalan. Ya, sambil agak dikaitkan dengan kehidupan sendiri juga. Iya, benar. Ya, tapi itulah yang Bigel dapatkan dari Squid Game ya. Benar. Oke. Tapi kamu nggak nonton Squid Game waktu di kantor kan? Oh, tidak dong, tidak ada waktu untuk menonton di kantor. Ya siapa tahu. Agak sungkan juga sih, Kak. Nggak apa-apa sih kalau lagi kosong. Oke. Kalau aku nggak mungkin nonton bola di kantor kan. Kalau bola kan subuh iya, pasti. harus. Oh iya juga sih. Bola terus juga kan kalau nonton bola pagi. masa iya diem-dieman doang, kan harus yang seru gitu kan. Sambil nyemil kayak sambil minum apa gitu. Nonton bola enggak, tapi main games bola iya mungkin. Oh iya. Tapi kayaknya aku nggak pernah lihat sih Kak Bias. Waktu itu enggak, waktu itu aku, ini cerita sedikit sih, laptopku waktu itu belum ganti, masih laptop sebelumnya. Itu aku ada stick PS juga di laciku. Wow, keren. Ada stick PS dan aku kadang main itu. Sedikit pengakuan dosa dari Kak Bias. Oke. Enggak pengakuan sih, kayaknya banyak yang tahu udah. Oh iya. Gitu. Sampai aku beli kaset PS waktu itu ada 4 biji kalau nggak salah. Dan dibawa ke kantor juga. Bawa ke kantor. Oke, bagus. Nggak apa-apa lah ya, menghibur diri ya, siapa tahu kan burnout apa gitu kan Kak. Itu, tapi ya beruntungnya aku akhirnya mengganti kebiasaanku, tapi dengan apa ya, cara yang agak buang duit sih. Aku ganti laptop yang nggak bisa main games. Jadi aku nggak main games lagi sekarang gitu. Ya tapi usahanya cukup bagus sih Kak, setidaknya menghilangkan kebiasaan yang kurang berkaitan dengan pekerjaan. Ya begitulah intinya. Ya. Oke Bigel, kita sekarang ke pertanyaan. Ini ada Roy yang sudah hadir. Sayang sekali Squid Game ini juga banyak ditonton para bocil nih. Gimana menurut kakak-kakak? Ini aku dulu coba ya. Tadi Bigel kan udah cerita kayaknya di kompleks ya. Sempat anak kecil nonton Squid Game dan mereka terinspirasi untuk membuat game yang terinspirasi dari seriesnya itu. Oh ya, oke. Tapi menurutku kecenderungannya memang kalau anak kecil itu akan mencontoh apa yang dia lihat kan. Misalkan dari kecil dia diajarin seperti apa ya, nanti dia bertumbuhnya akan seperti apa yang diajarkan, betul kan? Jadi kalau dari kecil dia nonton yang dalam tanda kutip kurang baik ya takutnya semakin bertumbuh besar itu tertanam terus menerus. Iya betul. Nah tapi yang kalau buat aku pribadi sih sepertinya kita itu nggak bisa mengubah apa yang ada di dunia ya. Maksudnya kita hanya bisa memprotek, misalkan punya anak nih, kita bisa memprotek apa yang ditonton gitu, tapi kita nggak bisa ngubah apa yang di sekeliling. Orang mau buat Squid Game, orang mau buat games apapun ya terserah, itu kita nggak bisa atur mereka. Cuman yang kita bisa atur kan anak itu kan. Dan sepertinya yang harus ditanamkan itu ya itu tadi, gimana caranya kita bisa melihat sisi positif dari sebuah hal gitu. Kalau misalkan anak itu melihat sisi positifnya Squid Game ya puji Tuhan, tapi kalau dia lihat negatifnya, benar ya itu yang ya, meskipun anaknya dibimbing sama orang tuanya juga kan, anak punya perspektif sendiri kan, pasti, sama circle-nya sendiri gitu. Nah orang tua kan nggak bisa terus menerus apa ya kayak mengawasi gitu. Jadi ya pasti perspektifnya mereka tuh berkembang sendiri gitu. Nah kalau misalkan itu terlalu melenceng atau keluar dari yang seharusnya gitu kan, itu berbahaya. Benar. Jadi memang pengawasan orang tua itu penting kayaknya. Menurutku ya, menurutku penting. Memang sangat penting sih Kak. Iya, aku jadi keinget ada salah satu pembinaku dulu yang dia itu terinspirasi sama Superman, superhero lah. Superman apa Hulk aku lupa. Dia terinspirasi sama superhero intinya. Kalau nggak salah sih Superman. Dia itu Superman kan tokoh yang kita tahu dia itu kuat dan segala macam dari Kryptonite dan segala macam, dan dia itu akhirnya mencontoh hal yang superhero lakukan. Dia itu nyetop mobil. Mobil beneran di stop gini. Jadi ketabrak dan batok kepalanya ini pecah. Oh tidak. Gitu. Tapi masih selamat. Masih, orang dia jadi pembinaku. Oh iya juga sih. Gitu. Orangnya pernah hadir juga di ngobrol beberapa waktu lalu sebenarnya. Dan itu salah satu contoh sih. Misalkan dia nonton something ya kita harus ajarin memang. Maksudnya ya diarahkan, dinasehatin gitulah ya. Itu bukan sesuatu yang harus kita praktikkan gitu sebagai manusia. Betul. Gitu. Cuman namanya anak kecil kan that's cool gitu. Dia tahu kerennya doang, cuman dia kan belum tahu sebab akibat. Kalau aku buat ini akibatnya apa dia belum tahu. Ya, oke. Nanti kita kepanjangan kalau bahas itu Bigel, nggak apa-apa karena kita sudah menyelesaikan sesi pertama. Di 30 menit pertama ini adalah sesi pertama, dan yang pasti aku akan siarkan besok
tanggal 30 November untuk sesi pertama di YouTube kita di Disciples Media. Dan untuk sesi 2 yang habis gini kita mulai, itu akan aku siarkan juga di Disciples Media itu Selasa depan, itu di bulan Desember tanggal 7. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan atau pengen nonton versi visualnya, lihat suasana studio kita, silakan banget langsung ke Disciples Media untuk sesi 1 besok tanggal 30 dan sesi 2 tanggal 7 Desember. Oke, jadi jangan kemana-mana karena setelah lagu berikut ini kita akan balik untuk membahas sesi 2 yang pastinya lebih seru lagi. Oke, kita balik lagi nanti.